Gimana ya cara paling pas buat nggambarin bangsa sebesar dan seberagam Indonesia? Nah, sumber kita hari ini ngasih satu gambaran yang kuat banget. Indonesia itu ibarat sebuah perahu besar. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih makna di balik perumpamaan ini dan apa sebetulnya peran kita semua di dalamnya. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba deh bayangin. Indonesia itu bukan cuma sekumpulan pulau, tapi sebuah kapal raksasa yang lagi berlayar di samudera waktu yang luas banget. Dan ini bukan pelayaran biasa loh. Ini adalah sebuah misi, sebuah perjalanan buat menuju takdir yang besar. Terus tujuannya apa? Nah, perahu ini berlayar menuju keadilan, kemakmuran, dan kemuliaan. Dan yang paling penting, bukan buat segelintir orang, tapi buat semua yang ada di atas kapal ini. Inilah kompas moral yang harusnya jadi penuntun perjalanan kita. Tentu aja, pelayarannya nggak pernah gampang. Pasti ada ombak besar dan angin kencang. Ini tuh ibarat krisis dan guncangan yang datang dari luar. Tapi tantangannya bukan cuma itu. Ada juga loh tangan-tangan yang nggak kelihatan yang coba belokin arah kompas. Ini simbol dari tantangan internal, dari kepentingan sesaat yang bisa mengancam tujuan besar kita bersama. Nah, ini dia nih, poin kuncinya. Buat ngadepin badai-badai kayak gitu, seorang pemimpin aja nggak bakal cukup. Kapal ini butuh seorang nahkoda, seorang kapten yang benar-benar amanah, yang megang teguh kepercayaan. Dan yang nggak kalah penting, butuh kru yang solid dan bersatu di belakangnya. Oke, sekarang kita lihat gimana caranya fondasi ini dibangun. Kenapa sih kekompakan kru itu jadi penting banget? Ya karena simpel aja, tanpa itu, kapal sebesar apapun pasti akan oleng, bahkan bisa karam di tengah lautan. Landasan persatuan ini sebenarnya udah tertanam dalam loh. Ayat ini ngingetin kita soal adanya sebuah tali, ikatan nilai dan kepercayaan bersama yang harus kita pegang erat-erat. Tali inilah yang jadi jangkar kita yang bisa mencegah kita dari perpecahan. Coba bayangin skenario terburuknya deh. Kapal lagi dihantam badai, tapi para awaknya malah sibuk sikut-sikutan, rebutan sekoci atau cuma nyelamatin kelompoknya sendiri. Apa yang bakal terjadi? Ya jelas, kapalnya bakal tenggelam. Keselamatan bersama itu harus dan akan selalu jadi prioritas nomor satu, harga mati. Setelah kita bahas soal kru, sekarang fokus kita pindah ke kaptennya, si nahkoda. Apa sih artinya jadi seorang pemimpin di atas perahu besar ini? Ini bukan soal kekuasaan teman-teman, tapi soal sebuah kepercayaan yang suci. Kata kuncinya itu satu, amanah. Dan ini bukan sekedar kata biasa ya. Amanah itu artinya kepemimpinan adalah sebuah titipan suci, sebuah tanggung jawab besar yang nanti pasti akan dimintai pertanggungjawabannya, bukan tiket buat cari keuntungan pribadi atau golongan. Aturan mainnya jelas banget loh dari ayat ini. Jadi nahkoda itu artinya ngejalanin amanah dan negakin hukum dengan adil buat semua penumpang tanpa terkecuali. Jadi, kepemimpinan dan keadilan itu kayak dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahin. Dan di sini kita dihadapkan sama dua pilihan jalan yang beda banget nasibnya. Di satu sisi ada nahkoda sejati yang ngelihat setiap nyawa di kapalnya sebagai tanggung jawab pribadinya. Di sisi lain ada pembajak yang ubah kapal jadi alat kekayaan pribadi, ngorbanin banyak orang cuma buat segelintir kelompoknya. Pilihannya nggak bisa lebih jelas lagi kan? Biar kita makin ngerti apa itu amanah, ada satu cerita legendaris nih, kisah Khalifah Umar bin Khattab. Beliau itu nggak cuma duduk manis di singgasananya, beliau turun langsung, nyusurin jalanan di tengah malam, jadi mata dan telinga buat rakyatnya. Dan pas nemuin keluarga yang kelaparan, beliau nggak nyuruh utusan, beliau sendiri yang mikul karung gandum itu di punggungnya. Dan ini puncaknya, waktu ada yang nawarin bantuan buat bawain karung itu, jawaban Umar nunjukin betapa dalamnya rasa tanggung jawab beliau. Buat beliau, kesejahteraan rakyat itu tanggung jawab pribadi di hadapan Tuhan, bukan sekedar tugas administratif biasa. Kisah tadi itu bukan cuma buat para pemimpin di atas sana loh. Pesan ini berlaku buat kita semua, terutama buat generasi muda. Soalnya, perahu ini nggak akan bisa bergerak maju cuma dengan kekuatan satu orang nahkoda aja. Hadis ini, ini benar-benar ngubah cara kita mandang kepemimpinan 180 derajat. Ini bukan lagi soal presiden atau direktur. Ini tentang Anda, tentang saya. Setiap kita adalah pemimpin di lingkaran pengaruh kita masing-masing, sekecil apapun itu. Jadi apa artinya ini buat kita? Artinya, nasib perahu besar Indonesia ini nggak cuma ditentuin sama satu tangan di kemudi utama. Nasibnya ditentuin sama jutaan tangan kita semua yang setiap hari ngelakuin tindakan-tindakan kecil buat ngejaga kapal ini tetap seimbang dan di jalur yang benar. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan penting buat direnungin dalam-dalam. Di atas kapal besar ini, posisi kita apa? Apakah kita cuma seorang penumpang yang pasif, yang cuma nikmatin perjalanan tanpa peduli? Atau kita adalah bagian dari kru yang aktif ikut menjaga,
ikut memperbaiki, dan ikut mengarahkan tujuan pelayaran kita? Khusus buat kaum muda, perannya itu bukan lagi sekedar pilihan, tapi sebuah panggilan. Bukan lagi jadi pengamat pasif, tapi jadi mata yang awas, jadi mesin pendorong perubahan, jadi suara kebenaran, dan yang terpenting, jadi benteng terakhir persatuan yang menolak segala bentuk kecurangan dan manipulasi. Oke, kita sampai di bagian akhir, yaitu panggilan buat bertindak. Setelah kita paham metafora kapalnya, peran nahkodanya, dan tanggung jawab krunya, terus apa yang harus kita lakuin buat mastiin kapal ini tetap di jalur yang benar? Ayat ini tuh kayak hukum perubahan yang universal, perubahan sejati sebuah bangsa. Perubahan arah kapal ini nggak akan pernah datang dari atas atau dari luar. Perubahan itu dimulai dari tempat yang paling dasar, dari dalam diri kita masing-masing. Dari perubahan pola pikir, mentalitas, dan karakter setiap orang. Jadi, inilah intinya. Masa depan Indonesia nggak akan pernah dibangun di atas fondasi keluhan atau sikap apatis. Masa depan itu ditempa dari aksi nyata, dari keberanian buat bertindak, dan dari kekuatan karakter generasi mudanya. Titik. Nah, inilah karakter yang dibutuhin buat jadi kru penjaga sejati. Sebuah generasi yang jujur dalam setiap tindakan, kaya akan pengetahuan, tangguh menghadapi segala tantangan, terbakar oleh rasa cinta pada bangsa, dan yang paling penting, punya landasan spiritual yang kokoh. Ini adalah seruan terakhir yang benar-benar kuat. Kita nggak boleh, sama sekali nggak boleh, biarin perahu besar ini dibajak atau dibelokkan tujuannya. Generasi muda punya tugas sejarah buat bangkit, bukan lagi sebagai penonton, tapi sebagai penjaga arah yang memastikan kapal ini menuju cita-cita kita bersama. Dan kita tutup dengan kalimat yang merangkum semuanya. Ini adalah pengingat tentang betapa besarnya pertaruhan kita. Bangsa ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng atau dipermainkan. Menjaganya adalah sebuah kehormatan dan tanggung jawab kita semua sebagai satu kru yang solid di atas sebuah perahu besar yang mulia.